barayakita.com. barayakita.com. Saatnya enjoy. Pesan enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Baraya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat. Kembali lagi di acara Penjoy, Pesan Enjoy bersama saya Rizka Satrio dan Ustadz Deden Nugraha. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Masuk? Masuk dong. Apanya yang masuk? Ya, tadi kan suaranya masuk. Masuk. Itu udah masuk suaranya. Oke Baraya, hari ini seneng banget Mas Tio bisa hadir lagi ya. Tapi sayangnya cuma berdua nih, soalnya bintang tamunya masih OTW, masih di jalan. OTW itu apa sih? On the way. Bukan. You know. Oh, tungguan weh. Ah, itulah istilah kasarnya mah. Oh, tungguan weh. Ntar juga hadir insya Allah. Insya Allah. Oke, hari ini Penjoy mau ngebahas satu tema yang lagi happening banget nih di Indonesia, yaitu hijrah. Hijrah membawa berkah. Jadi Baraya bisa tanya-tanya ke kita atau mau titip salam, mangga silakan, ada di Instagram kita @barayakita.online. Lalu Facebooknya Baraya Kita, nomor WA-nya di 0819881983232. Atau mau pasang iklan ya, kerjasama, mangga, ada nomor marketingnya 085221483512. Nah, Pak Ustadz, Siap. kalau ngomongin hijrah nih ya, Ya, Mas. di Indonesia nih lagi happening banget ya, lagi booming gitu. Ya. Orang-orang teh banyak banget yang datang-datang ke kajian. Terus di sosmednya tuh banyak upload tuh namanya quotes Islami kan gitu ya. Iya. Sebenarnya hijrah itu apa sih dalam Islam itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah Baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hari ini kita sudah masuk tanggal 6 Muharram. Masih di tahun yang baru 1442 Hijriah. Tema yang diketengahkan di Penjoy, Pesan Enjoy ini adalah hijrah membawa berkah. Yang ngasih temanya adalah Mas Tio. Kalau saya cuma nyiapin bahan gitu kan. Enak banget Mas Tio tuh. Apa nyiapin tema, nyiapin pertanyaan. Ya nggak enak saya harus nyiapin segalanya. Saya juga nggak enak Ustaz. Tapi nggak apa-apa. Kita berbagi peran ya. Betul. Peran sebagai host ya. Sebagai bahasa Inggrisnya announcer juga ya. Penyiar ya. Nah ini sebagai narasumber. Narasumber. Ada narasumber, ada narahubung ya. Apa bedanya? Bedanya itu kalau narasumber tuh kan orang yang ditanya yang punya jawaban. Kalau narahubung itu orang yang menyambungkan. Oke, jadi kalau perlu narasumber, narahubungnya adalah nomornya disebutkan ya. Oke, bicara mengenai hijrah. Hijrah itu apa? Secara bahasa hijrah itu artinya berpindah. Jadi secara logo, secara bahasa hijrah itu artinya berpindah. Atau bahasa kerennya secara etimologi gitu ya. Etimologi. Oh ya Allah. Nanti ada etimologi, ada terminologi ya. Secara etimologi, secara bahasa hijrah itu artinya berpindah. Bahasa Inggrisnya apa? Move. Move ya. Oke, move on ya. Masya Allah. Wow ya. Secara istilah hijrah itu adalah menjauhkan dari dan berpindah tempat. Kalau kita rujukan kepada hadis Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Muslim itu, Mas Tio, al-muslimu man salimal muslimuna, orang yang selamat dari lisanihi, dari lisannya. Orang muslim itu adalah orang yang selamat dari perbuatannya. Wal muhajiru, dan orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu, adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi hijrah itu man hajara manahallahu anhu, meninggalkan apa-apa yang Allah larang.
Orang berhijrah itu pasti harus punya dua hal ini Mas Tio, juga Baraya ya. Hijrah itu apa-apa yang ditinggalkan dan apa-apa yang akan dituju. Ketika seseorang meninggalkan perbuatan, perilaku ya, keburukan, dosa, kemaksiatan, maka dia pun kan harus menuju kepada kebaikan. Jadi hijrah itu pasti dua aspek ini. Apa-apa yang harus ditinggalkan, meninggalkan sesuatu dan menuju kepada sesuatu. Meninggalkan sesuatu yang buruk, menuju kepada sesuatu yang baik. Atau lebih singkatnya, hijrah itu adalah perpindahan akhlak, perpindahan perilaku dari yang buruk kepada yang baik. Itu secara makna ya. Nanti hijrah ada maknanya, ada secara makaniyah, ada secara maknawiyah. Kalau secara makaniyah kan berpindahnya tempat. Oh gitu. Rasul melakukan hijrah dari Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Itu secara makaniyah, tempat kan ya, dari Mekah ke Madinah. Kemudian sedangkan hijrah secara maknawiyah adalah pindahnya seseorang, perilakunya seseorang kepada perilaku yang baik, kebaikan. Itu sekilas Mas mengenai hijrah. Nah berarti kalau misalkan taubatan nasuha itu bisa dikatakan hijrah atau gimana? Ya, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, ya, masya Allah ya, dan ini yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Setiap kita yang melakukan kesalahan, ya, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan, at-tawabin, adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, kekhilapan lantas bertaubat, maka dia sungguh menjadi orang yang sangat mulia. Ya, secara makna berarti dia berhijrah kan, hijrah dari perbuatan dosa menuju perbuatan yang sangat dicintai Allah. Hijrah dari awalnya sangat dibenci sama Allah, dicerca sama Allah perbuatan yang kita lakukan itu. Lantas kita menuju kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah. Jadi ketika seseorang berlaku dosa, berbuat dosa, lantas taubat, ya hijrah berarti dia. Oh gitu. Oh iya. Hijrahnya berarti itu secara maknawiyah. Jadi mengubah diri dari yang buruk menjadi lebih baik demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau hijrah itu ada aturannya nggak sih? Misalkan harus begini, harus begini, harus begini. Di Quran atau di hadis gitu ada nggak? Ya, kalau teknis hijrah itu kan sebetulnya tak perlu kemudian kita mendeklarasikan ya. Waduh, deklarasi. Deklarasi kemerdekaan. Jadi kita nggak perlu bilang-bilang, Mas saya udah hijrah. Ketika seseorang kemudian yang awalnya nggak kenal banget yang namanya sholat, nggak pernah sholat, tapi kalau di KTP ngaji juga tara, asalnya ngaji rebo jadi tara. Tapi bukan hijrah. Kenapa kamu ngebahas ngaji lagi ya? Ya bagus lah, contoh ya. Tapi hijrah itu harus selalu sifatnya positif, Mas. Kalau dari positif ke negatif itu bukan hijrah. Ya itu mah. Ya. Jadi hijrah itu dari negatif ke positif. Awalnya nggak pernah ngaji tuh. Jadi ngaji tiap rebo ya, pada duhur. Mas Tio banget itu namanya. Ya artinya Mas Tio hijrah kan. Oh iya. Awalnya Pak Deden saya bukan nggak suka ngaji tapi ngajinya sendiri. Kalau ngaji sendiri apalagi baca Quran, nggak ada guru yang menyimak memperhatikan, takutnya salah bacaan Qurannya. Itu benernya. Maka ngundang Ustadz Deden misalnya. Itu hijrah ya. Jadi hijrah itu ketika seseorang sudah ada niatan ya, sudah ada maksud untuk berhijrah, maka lakukan. Nggak perlu kemudian kita bilang-bilang ya. Kalaupun orang jadi tahu ya alhamdulillah. Semoga itu menjadi dakwah, menjadi syiar ya. Tapi kalau si A awalnya nggak pernah baca Quran, malu banget, KTP-nya Islam gitu kan, kemudian lingkungannya lingkungan Islam, keluarga Islam, Quran hanya sebagai pajangan saja, nggak pernah dibaca, nggak pernah, jangankan dibaca, disentuh aja ya nggak pernah gitu kan. Lantas masya Allah berikan hidayah, hijrah Mas. Tiba-tiba pas lagi dengerin Penjoy, pesan Enjoy, ada konten-konten yang memang pas gitu menyentuh, menyentuh perasaannya pas. Lantas dia buka Quran, dia menangis dan dia pun belajar Al-Quran, maka sesungguhnya dia hijrah. Jadi menurut hemat saya sih nggak perlu kemudian
kita mengikrarkan saya hijrah. Dengan sendirinya ketika orang melakukan perbuatan yang baik dari yang awalnya buruk, maka hakikatnya dia sudah berhijrah. Tapi kalau misalkan kita hijrahnya belum maksimal gimana? Masih belang betong gitunya, masih hoream isokan dewe gitu. Apa gimana itu? Ya, kalau kita bicara mengenai Islam, kita masuk ke dalam Islam ini mesti kafah ya. Kita mesti kafah, mesti sempurna, mesti menyeluruh. Artinya tidak boleh tanggung-tanggung gitu. Ketika harus kita pol ya. berhijrah ya pol gitu kan, pol banget. Tapi kalau pada kenyataannya namanya manusia ya, kadang lagi mood-moodnya, kadang lagi semangat-semangatnya, satu saat kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ujian ke kita teh ada sifat malasnya gitu. Maka cara yang paling tepat ketika posisi kita ingin selalu naik terus tuh, iman itu ingin stabil lah. Kalaupun nggak naik, stabil gitu. Pilihlah lingkungan-lingkungan yang akan menstabilkan keimanan kita. Kalau kita hijrah, tapi lingkungannya masih dengan lingkungan yang dulu, Mas. Kalau kitanya betul-betul nggak kuat iman, ke bawah lagi, ketarik lagi. Tapi kalau ketika hijrah, baraya hijrah, bismillah diniatkan hijrah, bismillah hijrah, maka harus pilih dengan komunitas teman-teman yang benar, yang punya semangat tinggi kepada Islamnya. Kenapa demikian? Itu ngaruh banget pertemanan. Ngaruh banget. Bener. Ada orang yang ini kisah nyata, Mas. Dia berhijrah nih. Tatoan segala macam lah. Kemudian setelah kita berikan masukan kepadanya, Masya Allah, dia berkumpul dengan komunitas-komunitas yang mencintai Allah. Komunitasnya dulu, teman-temannya yang dulu, yang lama, semua ditinggalkan. Bahkan kontak-kontaknya pun artinya diganti lagi, SIM card baru lagi ya. Karena takut ada bujukan, ada rayuan, WhatsApp, nge-nelpon, apalah gitu kan. Dia kemudian cerita, Pak Ustadz saya mau nomor telepon diganti gitu kan. Kemudian saya sekarang gaulnya dengan komunitas yang memang cinta dengan Al-Quran, komunitas yang cinta dengan sunnah. Sehingga Masya Allah, Alhamdulillah udah sekian tahun nih, tepat sekali posisi beliau sekarang masih berada dalam keistiqomahan insya Allah gitu. Karena mau tidak mau itu pertemanan bisa mempengaruhi seseorang gitu. Iya kan ada istilahnya kalau kita berteman sama orang yang jual parfum, kita kecipratan bau wanginya. Iya betul. Kalau sama tukang besi, kecipratan bau besi kan gitu ya. Iya. Kalau sama tukang bakso gimana? Ya bagus dong. Kita kan berteman dengan tukang bakso. Misalkan Mas Soim namanya ya, Gunung Batu. Ada nilai-nilai dakwah kan, gaul dengan tukang bakso gitu kan. Sampaikan sholatnya kan. Kita ngedeketin tiba-tiba nge-WA. Pak Ustadz nanya segala macam, kita jawab. Setelah jawab ya kemudian dikasih ini gratis, enggak. Enggak. Dikasih catatan, Mas ke depan kalau nanya lagi syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya Pak Ustadz? Syaratnya gratis. Setiap saya makan bakso gratis. Ilmu tuh mahal, Mas. Iya. Kata si Mas baksonya, Pak Ustadz silakan berapa mangkok pun akan aku berikan untukmu katanya. Itu kenyataan tuh, Mas. Iya. Ada sponsor saya mah. Waduh. Cuma karena jauh rumahnya jadi. Iya jauh banget ya kita ya. Tapi kan selain Soim kan ada itu. Ada juga Atung. Tapi kalaupun ngasih gratis saya mah nggak mau, Mas. Kenapa emang? Pengennya bayar aja. Oh bayar. Ya, kasihan lah kan mereka sih, cari nafkah gitu kan. Jangan yang gratis. Ya udah tuh ya. Nggak enak kalau gratis tuh. Nah berarti tadi temennya Uda itu mengganti semua kontak teman yang lama. Ya luar biasa ekstrim sih ya. Ekstrim dalam arti ya. Karena pengen betul-betul gitu hijrahnya ya. Pengen pengen istiqomah gitu, nggak mau balik lagi ke masa lalu. Emang suram banget masa lalunya. Akhirnya dia berinisiatif, saya mau di kontak telepon, pokoknya udah ganti aja semua nomor kontaknya dia itu. Full tidak ada komunikasi karena kenapa, Mas? Ini kata dia ya. Dulu sempat membuka diri, masih tetap bergaul segala macam. Sempat ke bawah lagi ke masa lalu. Oh gitu. Jadi dia udah hijrah. Pertemanannya masih dengan teman-teman yang lama, biasa komunikasi, kontak, WA segala macam. Dia cerita, saya sempat balik lagi ke masa lalu. Loh, kumaha tuh? Posisi dia sudah hijrah. Tapi kan selama dia masih hidup, kemudian dia
terus berusaha untuk menjadi yang baik, alhamdulillah oleh Allah diingatkan kembali, dikasih lagi hidayah, balik lagi. Nah, ketika balik lagi ke jalan hijrah itu, ke jalan hidayah, jalannya Allah, ya baru dia kemudian menutup semua kontak-kontaknya. Karena tadi kekhawatiran, ketakutan balik lagi ke perbuatan dosanya yang dulu gitu. Terus pernah sempat ketemu sama teman lamanya nggak itu? Sampai dengan detik ini udah sekian tahun udah enggak. Wow, udah enggak. Ya kecuali kalau teman lama yang sama-sama hijrah juga, ya alhamdulillah satu frekuensi kan. Tapi kalau belum hijrah, dia katakan saya alhamdulillah enggak ketemu gitu. Kecuali mungkin suatu saat ketika dia sudah mampu untuk menyampaikan syiar gitu kan, mengajak dakwah, ya perlu juga kan Mas ya. Orang-orang yang dulunya dekat gitu satu frekuensi dengan kita, ya dulu ya satu frekuensi dengan dirinya, sama-sama melakukan dosa gitu kan. Lantas orang itu sekarang alhamdulillah berada di jalan Allah, kenapa tidak untuk ngajakin temannya yang dulu, ada rasa tanggung jawab untuk kembali kepada Allah kan. Terus kalau misalkan kita baru mulai hijrah, terus teman-teman tuh ngomongin gitu, ih kamu tuh apaan sih, sok Islam banget, sok suci banget sih, ih sebel deh. Kok gitu nadanya ya? Istighfar Mas Yo, istighfar. Lo enggak, ini kan mencontohkan contoh. Acting. Kadang kan biasanya gitu ya, komen-komen apa netizen gitu kan, ih sok Islami banget sih, sok suci banget deh kamu. Itu. Ya kalau bicara mengenai hijrah atau bicara mengenai seseorang yang melakukan kebaikan, orang yang nggak suka mah pasti ada aja Mas. Pasti ada aja. Yang namanya haters tuh ada aja. Kita baca Quran, kemudian bacaan Quran kita diupload gitu kan. Nyinyir ada, yang nggak suka ada. Kemudian hijrah, orang baru hijrah, so suci lah, so hijrah lah, so soleh lah ke masjid segala, apal modal kamu tuh dulu gitu kan. Nah ketika ada orang yang mencerca, mencaci, membuli kita, udah jangan diladenin, jangan dimasukkan ke dalam hati, biarin aja. Apalagi kalau posisi kita terzolimi, kan itu kan terzolimi ya, dihina, dicaci, difitnah kan terzolimi Mas. Kata Rasulullah, wadawatul madlum, doanya orang yang terzolimi itu dikabul. Salasun la turadu da'watuhu, 3 golongan yang tidak akan pernah ditolak doanya. 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. 2, as-shaimu hatta yuftira, orang yang saum sampai dia berbuka. 3, wada'watul madlum, dan doanya orang yang terzolimi. Jadi ketika Anda baraya dizolimi orang, manfaatkan untuk mendoakan orang yang menzolimi Anda gitu. Dengan doa apa? Tapi kan nggak mungkin dong tiap hari dizolimi. Ya bisa kan jadi. Pengen hidup tenang kan. Ya gitu. Orang tuh kan bisa jadi kalau kita terus ngeposting kebaikan, lantas ada yang nggak senang dengan kita kan Mas ya. Dia komen terus, bisa jadi kan tiap hari ngomenin keburukan itu yang dialamatkan ke orang yang berhijrah itu. Nah kalau dianya sabar, dianya tabah, dia hadapi dengan penuh kesantunan, bisa jadi kan Mas, orang yang awalnya haters ke kita jadi lovers kan ya. Awalnya nggak suka dengan kita, tapi dengan pola kita, bahasa Sundanya tesaruana gitu. Tesaruana, justru kita membalas hinaan itu dengan doa. Semoga Allah berikan hidayah, doa kebaikan kepada orang yang nggak suka dengan kita. Nah terus caranya ngajakin orang yang ngebully kita, ngecibir kita gitu, caranya gimana sih biar orang itu teh benar-benar, ini loh aku teh udah hijrah, ini loh kegiatan aku, ini loh postingan aku, itu gimana sih caranya ngajak gitu? Ya sebelum dijawab ada bintang tamu. Aduh, Bapak Gestar. dari mana Bapak? Dari Masya mana? Allah. Alhamdulillah Mas, kita kedatangan tamu jauh-jauh. Tuh headsetnya Bapak. Ini tuh namanya headphone ya? Headphone. Oh headphone. Ini handphone. Oh handphone. Apalagi ya? Aka dari mana? Oke. Nah, ada kan? Ada. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi ya dengan Tio, dengan Ude juga dengan. Kalau lihat Tionya ke saya. Baraya. Dengan Tio, saya bukan Tio. Oh iya di depan ya. Tio. Oke. Ya alhamdulillah luar biasa. Dari mana Kak?
Biasa saya dari Garut langsung ke sini. Ya langsung Allah, jauh sekali ya dari Garut. Luar biasa. Tapi Ya. sehat ya. Alhamdulillah sehat, aman tidak deh, kurang aman. satu apapun. Ya. Bawa apa dari Garut ke Bandung? Bawa diri aja Pak. Alhamdulillah. Bawa diri dan harga diri gitu. Oh iya. Bawa diri juga kalau selamat mah kita seneng ya. Iya. Seneng, selamat, sehat itu kan udah luar biasa Udah banget. Luar biasa ya. Oke, ini lagi ngebahas apa nih? Aduh. Hijrah seperti yang di itu ya di Apa? leaflet Apa? di pamfletnya. Oh, pamflet. Ya. Itu kan Poster. tentang hijrah membawa berkah luar biasa. Mas Tio sudah hijrah? Belum sih. menuju ya. Kenapa belum? Coba kenapa belum? Hijrah itu kan tadi yang aku katakan apa? Man hajara manahallahu anhu, bukan aku ya. Rasul Ya, katakan Rasul. hijrah itu adalah apa-apa yang orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Mas Tio kan tidak melakukan penyimpangan kan? Artinya Mas Tio meninggalkan apa yang Allah larang. Allah Iya, larang Mas Tio untuk berlaku zolim, berarti Mas Tio udah hijrah. Allah larang kita jangan membuli, jangan mencerca, menghina, berarti kan kita sudah sebetulnya kita hijrah. Oh gitu. Kalau dengar kata hijrah biasanya orang yang udah dulu berbuat dosa banyak banget kemudian hijrah, oh itu hijrah. Berarti kita nggak hijrah dong. Maksudnya teh belum maksimal lah gitu. Nah, belum. Belum pol. Masih di tengah-tengah. Oh, oke. Kalau orang saleh itu bilangnya belum pol, padahal dia belum udah pol. pol. Tapi luar biasa Tawadhu udah banget. hijrah ya. Dari sejak lama. Sedang hijrah ya. Sedang hijrah. Kalau udah berarti selesai ya. Wah. Kalau selesai jangan dong. Innalillahi. Yang selesai yang selesai itu keburukannya. Oh, iya. Selesai Keburukannya. Sekarang tinggal yang baiknya ya. Seperti itu. Oke. Apa ya kalau misalkannya berbicara tentang hijrah. Aduh, ini kayaknya kalau identiknya dengan hal-hal yang orang yang tadinya berbuat buruk begitu ya deh ya. Iya. Padahal kan kalau hijrah, aku sebenarnya sering banget dengan Ude ya Ngapain? Ya ngapain kan nanya. Sering banget tuh ngapain kan? sering banget Belum selesai ngomongnya. sering banget membahas tema-tema yang berhubungan dengan hijrah gitu. Apalagi dalam acara-acara yang dulu ya, yang mana? ada. Ya. Kurang lebih kalau aku hitung sama Ude itu adalah ini juga mungkin bisa dikaitkan dengan bagian ini ya. Bagian proses hijrah begini ya. Jadi maksud itu kurang lebih saya sama Ude itu kalau dihitung ya, itu saya sudah 70 Ude tema 70 tema yang pernah banyak. dibahas. Saya mah nggak pernah ngitung. Itu yang di TV itu. Yang di TV itu waktu bulan Ramadan itu kan 30. Oh iya. Sebelumnya terus di luar Ramadan kan kita ada yang tarawih keliling, ada yang buka bersama. Yeah. Nah, dengan 70 tema sampai sekarang, sampai di TV yang lain juga, terus di podcast, sampai di Baraya, itu kurang lebih 70 tema. Kebayang nggak Tio? Kita kayak kalau bagi saya pribadi itu seperti nge-brainwash gitu. 70 tema Brainwash. Nah, tentang agama 70 tema terus-terusan. Orang yang bebal aja sekalian ya, maksudnya yang bisa jadi tersentuh lulu gitu kan, setidaknya seperti itu gitu kan, artinya kan itu juga bisa jadi berubah ya, karena kan Betul. lingkungan mempengaruhi begitu ya gitu. Jadi aku ketika dengan Ude itu 30 hari waktu itu terus gitu kan, temanya tentang agama terus. Jadi sekarang udah tersentuh ya. Alhamdulillah, karena memang ya dulu juga nggak badung-badung banget. Badung. Anak Badung. Bandung. Ya, jadi nggak ini kan kalau katanya kan aku cerita pengalaman ya. Iya. Jadi balik lagi bahwa hijrah itu tadi ya udah ya, tidak semua orang yang berperlakuan buruk terus jadi baik. Yang awalnya baik, setengah baik, setengah buruk terus jadi baik gitu kan, bisa aja gitu kan. Ya pokoknya aku juga seneng banget, maksudnya kenal sama Ude itu kurang lebih ada 70 tema yang masuk ke dalam pikiran aku. Kalau masih ada berapa tema nih?
Aduh, udah berapa ya? Ayo inget dong. Aku aja diingetin. Jadi mulai dari tema-tema tentang ibadah, silaturahmi, apalagi ya banyak. Jadi kayak oh iya begitu. Terus kayak ada pertanyaan-pertanyaan. Kayak seperti aku nggak pernah mencatat, tapi sebenarnya kalau di rumah, kalau lagi sendiri aku apa ya tadi tuh hari Gitu. Oh, hari ini tuh bisa kayak ke Baraya nih. Nah Baraya juga bisa mencatat, bener nggak? Apa yang kita bicarakan hari ini gitu kan? Oh iya tadi tuh membahas tentang hijrah teh apa dan lain-lain. Bisa ditulis, bisa jadi buku Tulis dong ya. Bisa juga sih karena 70 tema, tapi kalau saya sedikit-sedikit aja kata-kata yang Intinya ya. Intinya disarinya ya. gitu ya. Gimana Mas Tio, ada yang Kalau Akak pernah di ini nggak sih? Pernah apa? Di apa namanya? Dibully gitu sama teman-teman. Akak mah ikutnya tuh sama Ustadz gitu. kalau dibully gara-gara ikut ustaz sih nggak pernah ya. Bisi ya. Tapi kalau mungkin kalau orang jadi bertanya, sekarang misal nggak cuma aku kan, kadang kan orang yang tadinya anak nongkrong gitu kan ya, misalnya anak gaul gitu kan, Kemana gaulnya tuh? AGG gitu ya, anak gaul gitu loh. Terus misalkan jadi acara kajian, acara sama ustaz, pasti kan orang bertanya gitu kan, kenapa sih sekarang lebih banyak. Aku malah ada pengalaman begini. Aku disuruh acara MC nih ya. Acara itu adalah acara yang memang anak muda banget gitu ya. Tiba-tiba aku di cancel gara-gara katanya aku nggak mewakili karena aku keseringannya siraman rohani. Oh, ditolak langsung. Nah, itu berarti kan istilahnya begini. Bukan aku pengen terlihat baik ya, tapi maksudnya tuh kan dengan sendirinya orang jadi menilai gitu kan. Gitu kan. Oh iya, mungkin sekarang mah udah seringnya acara agama karena dekat dengan apa namanya? Ustadz. Dengan ustadz dan lain-lain. Ustadz gaul. Ustadz gaul. Gitu kan. Sekarang udah jenggotnya udah panjang nih, luar biasa. Aku gak ketemu berapa lama nih? 2 tahun. 2 minggu kali ya. 2 tahun. Terus Kakak ada nggak sih rasa kepengen ngajakin temen gitu buat udah ayo tuh ikut yuk kajian gitu apa gimana? Kalau ngajakin sih ada, cuman bagi diri aku pribadi juga kadang masih belum maksimal, jadi suka malu. Udahlah mendingan sekarang aku dulu aja gitu ya. Boleh kan? Udah. Iya, boleh. Diri sendiri dulu, Memaksimalkan diri dulu ya. Jadi belum bisa gitu kayak ngajak orang, takutnya kan ya orang zaman sekarang kan takut ngebalik-balikin, karena aku juga merasa masih banyak kekurangan gitu kan. Kayak misalkannya yuk ikut kajian yuk, paling sekarang repost itu kan bagian ibadah udah ya. Iya, betul. Jadi kayak repostin gitu. Repostnya siapa tahu kan dari misalnya di media sosial ada info kajian nih, ada info tentang acara seperti ini gitu kan, seperti acara Baraya nih di Penjoy, ayo dong dengerin, itu kan juga bisa. Kebayang kan dalam sebulan 4 tema itu udah luar biasa gitu. Iya. Nah, kalau menurut Pak Ustadz gimana sih caranya? Kalau Aka tuh sebetulnya jarang ngajakin ke kajian, seringnya ngajakin ke bukan kajian. Itu nama acara kita di sana ya. Gak boleh promo di sini udah yang promo ya. Aduh. Ya bukan kajian. Emang bukan kajian kan? Iya. Ini juga kan kajiannya santai ya ini mah ya. Santai. Enjoy ya. Pesan enjoy ya. Udah cepetan tadi jawab. Apa sih yang mana? Yang tadi. Yang mana? Gimana caranya ngajakin temen buat berhijrah gitu? Oke, ngajakin temen buat berhijrah, buat kembali kepada Allah, mencintai Allah ya tentu dengan berbagai cara ya. Kalau metode mah banyak Mas Yo ya. Ini kan bagian juga cara nih. Kita siaran di Penjoy Baraya kita juga ini adalah bagian dari cara. Yang penting Mas, kalau kita masuk ke perintah Allah dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang lain itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Wal mau'idhatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun terjadi mujadalah, terjadi perdebatan, maka lakukan perdebatan dengan cara yang baik. Ya tentu prinsipnya adalah mengajak orang itu dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara-cara yang lebih baik. Kan katanya dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu kan merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengilhami katanya bukan menghakimi. Nantinya nyanu kerara itulah ya Mas ya. Intinya dengan cara-cara yang baik lah. Nah ini ada pertanyaan juga nih dari Baraya ya di DM IG dari Pram_90 di Sarijadi. Ustadz,
Ya. kalau kita belum bisa hijrah dari lingkungan yang kurang kondusif karena kebutuhan ekonomi, terpaksa masih di lingkungan tersebut, gimana dong? Soalnya urusannya perut. Ya. Ketika posisi Baraya, khususnya Kang siapa ini? Kang Pram ya, di posisi yang memang lingkungan tempat komplek daerah rumah teh, aduh ya Allah, aduh Gusti, jauh pisan ya, jauh pisan di Allah gitu kan. Bahkan lebih cenderung banyak maksiatnya dibandingkan dengan ketaatannya. Ya memang kalau posisi kita mampu, Mas Tio ya juga Aka, posisi kita mampu mendukung, sebaiknya hijrah, tinggalkan lokasi tempat seperti itu gitu. Apalagi kan kalau udah punya anak gitu kan, kita takut juga kan anak Kebawa ya. kontaminasi ya, terbawa pengaruh kan, manggil ke temannya itu bukan manggil nama tapi manggil bapaknya atau manggil binatang kan. Oh iya. Kan nggak sedikit yang manggil binatang ya, kata-kata itu kan. Sehingga ketika posisinya memang mampu, sanggup, siap, hijrah. Hijrahnya ini hijrah makaniyah, hijrah tempat ini mah. Tapi kalau belum mampu, bismillah, akang minta pertolongan kepada Allah, dekati Allah, bermunajat kepada Allah, sambil kita pun berikhtiar bagaimana caranya agar posisi kita bukan menjadi posisi yang terwarnai oleh lingkungan. Tapi gimana caranya kita ada sebuah pergerakan gitu untuk bisa mengingatkan orang agar kembali kepada Allah. Kita yang mewarnai gitu. Kita yang mewarnai. Iya, apalagi kan ini urusan perut, urusan pekerjaan gitu kan, urusan nafkah. Mau tidak mau ya kondisinya sangat terdesak ya, ad-darurah sangat darurat. Maka bismillah, kita serahkan segala urusannya kepada Allah ya. Karena Allah itu kan yang memberikan kepada seseorang itu hidayah. Allah itu yang membolak-balikan hati seseorang juga ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbahum. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbahum. Tetapkan hati mereka tuh, warga atau teman-teman tetangga, ala dinik, agar hatinya itu menjadi hati yang taat, hati yang patuh kepada agama Allah. Kalau menurut aku gimana, Kak? Apa nih? Yang tadi Gimananya? pertanyaannya masih apa namanya, di masih yang dalam kondusif. lingkungan yang belum kondusif. Begini mungkin ya, semua kan tadi di yang apa tadi Mas Pram, Masnya juga kan mengatakan bahwa urusannya adalah urusan nafkah ya, begitu. Intinya begini sih Mas, kalau aku pribadi, kalau misalkannya emas dia dimasukkan ke dalam najis, dia akan tetap jadi emas. Ya, emas. Tidak emas akan tangan. Iya, emas. Ya kan? Ketika dia dimasukkan ke lingkungan yang kotor, posisinya adalah tetap emas dong. Gak mungkin dia jadi kotoran gitu. Artinya begini, ketika emasnya ini sudah memiliki keinginan ingin menjadi lebih baik, walaupun dia ada di lingkungan yang tidak baik, tapi karena memang masih dalam kebutuhan primer ya, walaupun sebetulnya kalau masnya ada punya usaha lain, insya Allah ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang ada di lingkungan yang insya Allah lingkungan yang baik begitu ya. Jadi menurut saya kalau memang masnya terpaksa harus di lingkungan tersebut, tetaplah menjadi sesuatu yang berharga. Allah gitu ya. Maksudnya begini, contoh maaf misalnya dalam lingkungan itu misalnya orangnya tara sholat misalnya, nggak pernah ibadah, kita mah sholat aja gitu, kita mah sholat aja, sholat gitu. Jangan terpengaruh Nah ya. begitu, jadi kita punya prinsip, dan kalau sebisa mungkin yang dalam lingkungan itu luar biasa kalau misalkannya nanti bisa ikut sholat bareng, Allah gitu kan. Artinya kan ya begitu tadi saya bilang, ketika kalau kita berharga, mau kita masuk ke yang lingkungan kotor, tetap kita bisa mempertahankan, itu lebih bagus. Tapi mudah-mudahan masnya bisa segera mendapatkan pekerjaan ataupun nafkah yang lebih nyaman ya, lebih baik dari yang sekarang. Itu kalau menurut pendapat aku ya, dari jawaban aku. Mudah-mudahan kejawab ya buat Kang Pram pendapat aku ya. Ini pendapat aku pribadi. Jadi gitu. kalau misalkan emang kita masih belum bisa keluar dari lingkungan tersebut, ya kitanya yang harus menguatkan diri gitu ya. Betul. Kitanya harus kalau sudah niat begitu udah ya, Tio. Jadi maksudnya kalau sudah niat ingin lebih baik, ya udah maju gitu. Mau dimanapun dia berada gitu, tetap. Dan saya mah udah pengen lebih baik.
nanti juga dengan sendirinya insya Allah berdoa berikhtiar yang ngikutin lah gitu, bakal ada hal-hal yang lebih baik gitu. Apalagi kan hijrah itu kan punya beberapa beberapa pembagian. Ada hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan. Ketika seorang muslim mencoba meningkatkan keimanannya agar terhindar dari kemusyrikan, maka itulah hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan. Dulunya masih kuat banget dengan hal-hal yang sifatnya adalah kesyirikan. Hijrah tuh dari syirik jadi tauhid, maka dia hakikatnya sudah berhijrah. Hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan. Yang kedua ada hijrah fikriyah, hijrah pemikiran. Ketika seseorang memutuskan kembali mengkaji pemikiran Islam yang berdasar pada sabda Rasulullah SAW dan firman Allah demi menghindari pemikiran yang sesat, itulah hijrah fikriyah, hijrah pemikiran. Kan nggak sedikit sekarang tuh banyak peperangan pemikiran ya, Ghazwul Fikri, perang-perang pemikiran. Nah, ketika kita berhijrah, hijrah fikriyah, bagaimana agar pemikiran kita itu berdasar sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hakikatnya kita pun melakukan hijrah yang disebut dengan hijrah fikriyah, hijrah pemikiran. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah. Hijrah syu'uriyah. Kalau hijrah syu'uriyah itu adalah berubahnya seseorang yang dapat dilihat dari penampilannya. Seperti gaya berbusana dan kebiasaannya dalam sehari-hari. Hijrah ini biasanya dilakukan untuk menghindari budaya yang jauh dari nilai Islam, seperti cara berpakaian, hiasan wajah, rumah dulu masih terbuka. Apanya? Aurat tuh masih terbuka. Nah, ini hijrah, kemudian hijrah syu'uriyah, ya, berubahnya seseorang yang dapat dilihat dari penampilan. Dulu mah nggak dihijab, sekarang mah udah hijrah. Apalagi kan hijab bagian dari kewajiban bagi seorang muslim muslimah, maka kemudian dia melakukan sebuah hijrah syu'uriyah. Terakhir hijrah sulukiyah, hijrah tingkah laku atau kepribadian. Hijrah ini digambarkan dengan tekad apa? Untuk mengubah kebiasaan dan tingkah laku buruk menjadi lebih baik. Seperti yang sebelumnya disampaikan juga ya. Kalau dulu suka berbuat buruk, mencuri, ya, membunuh, korupsi dan sebagainya. Bismillah, sekarang mah bertekad melakukan sebuah perubahan, berubah kepribadian kita untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, jujur. Itu adalah bagian dari hijrah sulukiyah, hijrah kepribadian. Itu 4 pembagian hijrah. Ada 4 ya bagiannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih di Facebook dari 3M Fridayanto. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya. Misalkan kita tuh pengen hijrah nih ceritanya, terus gabung komunitas hijrah gitu. Tapi pas udah gabung tuh atau bareng-bareng di situ, kita kayak ngerasa ada yang beda gitu Ustadz. Apa tuh yang beda? Bentar dulu. Kayak nggak lepas ketika kita bercanda atau ngobrol bareng atau gimana, ngerasa kurang serak aja hati kitanya, meskipun cara, metode ataupun kegiatan yang kita lakuin di komunitas itu terbilang bagus dan positif, tapi hati kita masih suka merasa terpaksa dan tertekan, terkesan merasa sedih sendiri gitu. Baiknya gimana kita menyikapinya jika kita mengalami hal tersebut, atau jika ada teman kita yang merasa begitu? Terima kasih Ustadz. Baik, ini saya terinspirasi juga dari satu postingan dari Ustadz Adi Hidayat. Anda bisa buka ya, Adi Hidayat Official tuh di Instagram. Beliau menulis, hijrah bukan berpindah pada golongan tertentu. Hijrah bukan mengikuti pengajian atau paham tertentu. Hijrah adalah berpindah pada keadaan atau kondisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih menarik nih postingannya ya. Di-follow ya. Follow. Jadi ketika seseorang melakukan hijrah, kan hakikat hijrah itu tadi yang saya kutip dari hadis Rasulullah SAW, man hajarul khoto. Ada satu lagi hadis kata Rasulullah, hijrah itu man hajarul khotoya wa dzunub. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa. Jadi ketika seseorang meninggalkan kesalahan, perbuatan salah, perbuatan khilaf, perbuatan dosa, maka hakikatnya dia hijrah. Nah, ketika Anda Baraya ya bergabung di satu komunitas, bagus nih komunitasnya, komunitas hijrah. Tapi mungkin kalau saya tidak salah dalam menanggapi ataupun mengambil pemikiran Akang yang bertanya, ini rupanya komunitasnya terlalu
eksklusif, Terlalu wow gitu ya. terlalu wow. Bahkan mohon maaf punten ya, kadangkala orang baru hijrah kemudian masuk ke komunitas hijrah. Kita nggak sebut brand ya, kita komunitas, karena hijrah itu kan bukan jadi brand seseorang. Hijrah ini kan sumbernya jelas dari Quran. Nanti saya sebutin ya, Al-Baqarah 218. Bagaimana kata-kata hijrah, pentingnya hijrah, manfaat hijrah yang akan diraih didapatkan bagi orang yang mau berhijrah. Jadi ketika gabung di satu komunitas, sebut aja komunitas tertentu lah. Jangan disebut di komunitas tertentu. Kalau ternyata Anda masuk tuh, saya baru hijrah. Misalkan saya baru hijrah, gabung dengan Aka, gabung dengan Mas Tio. Tapi Aka sama Mas Tio tuh eksklusif banget gitu. Bisa jadi kan terjadi sebuah pesan yang memang mungkin niatannya bagus. Aka sama Tio itu ya. Tapi ketika saya masuk ada bahasa-bahasa, ini penting kita untuk memperhatikan, memilih juga bahasa. Bahasa-bahasa yang juga kadang jadi nyakitin gitu. Karena jadi nyakitin ya. Dan ini sempat terjadi juga, ada yang curhat ke saya. Kemudian gabung di komunitas itu tuh jadi gak nyaman asa maaf ya, asa direndahin gitu. Mulai dari pakaian. Ada teman saya, salah seorang penyanyi ya, nggak akan saya sebutin, penyanyi lah. Itu kisahnya, ini kisah nyata. Dia masuk gabung dengan salah satu komunitas, tapi karena dia pakaiannya ya namanya awal-awal berhijrah ya. Iya. Dinilai tidak sesuai. Akhirnya apa? Akhirnya disingkirkan. Aduh, kok gitu sih? Akhirnya ya itulah yang kemudian menjadi PR juga bagi siapapun yang komunitas hijrah. Hakikatnya jangan sampai hijrah ini jadi menakutkan orang gitu. Harusnya kan memberikan kabar gembira, jangan membuat orang lari kan. Yassiru wala tu'asiru, wabashiru wala tunafiru. Apalagi ini adalah komunitas yang memang bergerak di bidang hijrah. Ketika memang merangkul ya dakwahnya kemudian dengan cara-cara yang terbaik gitu kan, maka insya Allah tidak ada yang namanya curhatan seperti ini. Jadi nggak nyaman kan? Gak nyaman untuk bergabung di komunitas tersebut gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari mungkin akan ada masukan, mungkin mangga masuk. Mungkin ya. Masuk nanya lagi nih. Mungkin ada masukan. Mungkin ada pengalaman juga. Nah, benar. Aka gabung dengan komunitas tapi nggak nyaman ya. Nyamannya dengan Ustaz Dede. Kalau udah nyaman mah beda ya. Beda. Kalau orang udah nyaman, apa yang dikatakan sama orang yang dinyamanin ngikutin. Kalau menurut aku pribadi, tadi kan pertanyaannya ketika dia masuk dalam satu komunitas, kemudian dia merasa bahwa dia tidak nyaman ada di situ kan, sehingga dia merasa bahwa aku dianggap apa di situ gitu kan. Dia itu kan masalah dia, masalah yang dialami oleh Baraya. Satu Baraya adalah sebetulnya tadi kan Ude juga sudah memaparkan bahwa ketika kita hijrah itu bukan berarti mengikuti satu golongan tadi kan ya. Iya. Nah gitu kan. Artinya begini, kalau itu kealami oleh saya pribadi, karena takutnya begini Mas, ketika dalam lingkungan itu ada ketidaknyamanan, justru berpengaruh terhadap tujuan hijrah itu sendiri. Jadi maksudnya begini, naon sih pas udah masuk teh geningan kieu geus urang marek siga baheula deui. Nah itu kan, itu takutnya seperti itu, sehingga menurut saya ini dulu dikasih perbandingan. Kira-kira kalau misalkannya saya tidak mengikuti komunitas, kalau misalkannya keinginan hijrah saya masih stabil, masih muncul, better itu tadi seperti saya mah diri sendiri dulu gitu. Diri sendiri dulu gitu kan. Walaupun itu langkahnya udah bagus, salah satu caranya ya memilih teman itu ya, bergabung di situ. Tapi kalau misalkannya malah membuat tidak nyaman dan membuat jadi berpengaruh ke tujuannya dia, jadi malah berpikirnya udah aku mah cenah mau balik lagi ke yang dulu begini-begini karena geningan begini-begini. Nah itu yang salah itu kan. Jadi ya udah kan tidak walau misalkan begini, kajian sih kajian tapi sendiri-sendiri sembunyi-sembunyi itu kan juga bisa kan. Misalnya ya udah tiba-tiba masuk ke dalam ke masjid itu ikut gitu kan, mendengarkan gitu kan dan lain-lain. Kan itu juga saya rasa orang bisa tiba-tiba ikut suatu kajian atau misalkannya diskusi gitu kan nggak mungkin diusir juga kan, walaupun justru kan kadang banyak tuh
info-infonya gitu kan, itu kan malah suka ingin banyak yang gabung kan gitu. Jadi maksudnya walaupun tidak terikat secara organisasi dengan itu, tapi kan kita juga masih tetap kok bisa ikut ke beberapa komunitas itu yang misalnya yang memang tidak mengikat ya, kan banyak ya udah ya yang misalnya walaupun bukan komunitas itu tapi open aja buat siapa aja tuh, ada kan gitu kan yang misalkan kayak ikut ya udah gabungnya yang paling gampang remaja masjid dulu mungkin DKM gitu kan dulu, gitu yang terdekat di lingkungan dulu gitu, cari-cari pengalaman nih gimana nih kalau gabung sama orang-orang remaja masjid tuh gimana atau enggak ikuti DKM nih gimana nih gitu kan. Nah itu dulu baru nanti ke yang lebih luasnya lagi gitu. Ya intinya mah ya kalau apapun kan kalau tidak nyaman ya bisa bisa berpindah ya gitu. Jangan udah tidak nyaman dipaksain, nanti malah ngaruh ke tujuannya dia gitu. Nah ini kalau boleh menambahkan nih Mas Tio ya, dari postingan Ustadz Adi Hidayat official, hijrah bukan berpindah pada golongan tertentu, hijrah bukan mengikuti pengajian atau paham tertentu, hijrah adalah berpindah pada keadaan atau kondisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan dalam hijrah menuntut seseorang untuk meninggalkan kondisi sebelumnya yang tidak baik. Mulai dari lingkungan tempat tinggal, teman pergaulan, hingga kebiasaan buruk yang sebelumnya masih dilakukan. Segala bentuk perubahan tersebut dimaksudkan semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Oh gitu. Oke, semoga ini kejawab ya buat Kang Tri ya. Jadi kalau emang tujuan hijrahnya bener ya, kita cari grup atau komunitasnya yang bener. Atau kalau misalkan emang nggak mau terganggu, mending kita sendiri gitu ya. Iya gitu. Mudah-mudahan mudah-mudahan kesimpulannya yang disimpulkan Tio kok beda aja kesimpulannya. Biar cepat ini. Ya mudah-mudahan masih tetap stay dan terdengar penjelasan dari kita berdua ya. Maaf, kita juga kan maaf. Kalau penjelasan kita juga belum belum bisa dipahami, belum benar kan? Kita pun membuka saran maksudnya. Kita lagi belajar hijrah juga, betul, Mas. Betul. Ini ada pertanyaan lagi nih. Silakan. Dari IPTA. Hidup pengen benar tapi kehidupan susah bener. Apa ini ujian hijrah? Aduh, kalimatnya hidup pengen benar tapi kehidupan belum benar. Gimana sih? Ya, hidup pengen benar, tapi ya ujian kehidupan mungkin masih belum mengarahkan kepada kebenaran, mungkin ya seperti itu ya. Ya, bisa jadi lingkungan. Lagi-lagi kembali, lingkungan bisa jadi, Mas. Kita pengen benar tapi ini lingkungannya astagfirullahalazim masih mengarahkan kepada jalan-jalan keburukan, kebatilan. Maka prinsip seseorang ingin berhijrah itu yang pertama adalah niatnya dulu ya. Jangan pernah menyepelekan niat. Innamal a'malu binniyat. Terusin hadisnya udah panjang. Aduh, nggak tahu tuh. Itu hadisnya baru potongan itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Dan Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya.
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, punten, dan barang siapa yang berhijrah demi untuk mendapatkan kesenangan dunia, viewer banyak, follower banyak, subscriber banyak, itu kan sekali posting status hijrah teh, lidunya yusibuha, untuk mendapatkan kesenangan dunia. Lantas kita meraih apa yang diinginkan olehnya, keuntungan-keuntungan dunia, awi mro'atin yankihuha, atau hijrahnya itu karena menikahi seorang perempuan. Wadaw. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu sesuai dengan yang dia niatkan, yang dia hijrahkan. Maka niatkan ya akang, teteh, baraya ketika berhijrah itu udah niatnya karena Allah aja. Tasihun niyah, membenarkan niat. Mau ada orang yang punten ya, mau ada orang yang mengkritik, mau ada orang yang mencaci, yang memaki, yang membuli, itu kan, mau ada yang menginjak-injak kehormatannya. Wow. Pokoknya saya mah hijrahnya karena Allah, bukan hijrah karena teman, bukan. Saya hijrahnya bukan karena ustadz, bukan, puntennya, tapi hijrah saya mah ada karena Allah. Adapun ustadz masuk mengingatkan, ya alhamdulillah itu bagian dari dakwah, wasilah gitu kan, kita jadi berhijrah. Tapi hijrah kita betul-betul karena Allah. Nah, juga catatan, hijrah bukan karena public figure. Oh gitu. Karena artis hijrah. Ayo, jadi ngikut kalau ya. musim hijrah ikut hijrah. Ini fenomena hijrah lagi ramai, hijrah. Hijrah jangan. Niatkan hijrah itu semata-mata karena Allah. Kalau hijrah niatnya karena artis, kumaha lamun artis eta enggak hijrah lagi. Nah itu. Kembali lagi ke masa lalunya. Nauzubillah kan. Maka kita akan terperosok jadi pengikut si artis tersebut kan. Tapi kalau niatan kita karena Allah mah kuat, Mas. Meskipun ujiannya juga hijrah hatunya ujiannya juga berat, tapi kalau karena Allah hidupnya jadi indah, jadi ringan ya. Yang kedua, ketika seseorang berhijrah nggak cukup dengan niat, butuh yang namanya ilmu. Oh iya ya, harus ini. Harus ada ilmunya. Ngegas aja hijrah tapi ilmunya nggak ada, ya sayang dong. Harus ada ilmu, makanya harus mengkaji mendalami ilmu kan, bisa ke komunitas, bisa lewat, sekarang banyak ya Mas medianya ya Aka ya, lewat YouTube misalkan ya, YouTube Baraya kita kan ada kan, subscribe, like, share, comment. Ada Facebook juga, ini siaran langsung live ya, sudah ditonton 2 juta orang. Wow. Alhamdulillah. Jadi ilmu juga penting banget ya. Ilmu itu penting. Jadi hijrah harus juga disertai dengan ilmu. Berarti makanya ayo belajar. Membawa berkah tuh ya hijrah teh ya. Weh, keren pisan bisa nyambungkeun pembahasan karena pertanyaan si Akang. Leres, hijrah teh membawa kepada keberkahan. Apa itu berkah? Apa tuh? Apakah setelah pengajian dapat makanan konsumsi? Si berkat itu. Oh, eta mah berkat. Eta mah beda deui nya. Berkat. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, thubutul khair, tetapnya kebaikan. Berkah itu an-numu wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Berkah itu adalah kebaikan yang bersumber dari Allah, yang ditetapkan terhadap sesuatu, sehingga apa yang dimiliki, apa yang diperoleh semakin berkembang dan semakin besar manfaat kebaikannya. Maka kata-kata berkah ini harus selalu digandengkan dengan kebaikan yang positif. Berkah mah nggak boleh keberkahan dikaitkan ataupun dilakukan dengan keburukan, nggak bisa, harus dengan kebaikan. Nah, di antaranya adalah berkah ini Mas, berkah hijrah. Dan dengan hijrah membawa berkah, iyalah kita kan di Quran disebutkan Mas. Alhamdulillah Mas Yo, makasih ya Qurannya ya, udah dibawain Quran. Mas Yo udah kan pentingnya ilmu Al-Qur'an tehnya. Iya, pentingnya nih sudah dibawa nih. Al-Baqarah 218 ya, bisa dibuka ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Terjemahnya nih Mas Tio. Ya Allah. Terjemahnya aja 218. 218 itu mana? 218 di sebelah kiri Mas Tio. Oh ini. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan rahmat Allah, dan Allah pasti akan berikan rahmatnya ya kepada orang yang hijrah, jihad di jalan Allah. Wow. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Lia Kekesa.
di Cimahi. KKI nanya. Bukan. Oh. Beda. Sengaja KKI. Ustad, Ya. salah nggak kita jauhin teman-teman yang sering ngomongin kita di belakang kita? Kayak yang mutusin silaturahmi. Padahal maksudnya bukan itu, tapi demi menjaga hati supaya nggak banyak gibah. Tuh. Posisi Anda sudah tepat ya. Ketika Anda bergabung di satu komunitas yang memang kesehariannya itu setiap detik itu ngomongin orang lain, ngomongin teman-temannya gitu kan, ngomongin ya kejelekan demi kejelekan lah, bukan mendatangkan kebaikan kan, tapi mendatangkan laknat Allah kepada orang yang memang berada di satu komunitas. Lantas di komunitas tersebut bukan kajian yang diisi, tetapi fitnahan, cercaan, gosipan dan lain sebagainya. Anda kemudian menghindar, daripada kababawa gitunya. Benar. Kemudian kita jadi setidaknya kalaupun kita nggak ngomongin kan telinga kita juga jadi Kena. ngedenger hal-hal yang buruk. Awalnya kita husnudzon kepada teman tertentu itu karena memang selalu tiap hari jadi di brainwash gitu. Brainwash. Inggris belajar. Wah, dicuci otak kita. Tidak kayak Aka kan ikut kajian 70 tema itu, Masya Allah luar biasa kan. Banyak ilmu-ilmu yang diserap ternyata sama Aka. Saya juga nggak nyangka dia bisa mencatat sampai 70 tema ya. Nah, ketika seseorang yang awalnya saya mah biasa-biasa aja Mas, tapi karena udah keseringan melakukan gaulnya dengan yang suka gibah, itu akan dirasakan nanti kelak sifat husnudzon itu menjadi suudzon ke teman yang memang awalnya saya masa positif aja ke dia teh. Tapi karena pergaulannya dengan yang tadi negatif, jadi ke bawah negatif. Maka kalau bisa ya tadilah jawabannya nggak jauh dari ketika posisi kita bisa ngingetin tuh komunitas, terus totong ngaromongkan batu lah. Jarampling lah, bubar. Baralik lah. Baralik naonan gitu ngomongkan batur gitu kan. Lantas kemudian kita bisa mewarnai, alhamdulillah. Tapi kalau kita belum bisa, belum mampu, udah jauhi, hindari demi kemaslahatan kehidupan kita juga. Nah, semoga kejawab ya buat Elia ya. Kalau Aka sendiri gimana nanggepinnya? Pengalaman sok. Pernah digibahin nggak? Kayaknya kalau tema ini kan udah pernah dibahas ya sebelumnya. Tapi karena pertanyaan ini mah. Apa ya tadi kalau yang mengatakan hidup ingin benar tapi kehidupan can benar gitu kan. Sebenarnya kategori benernya itu tiap orang itu kan istilahnya mempunyai kadar tersendiri benar versi dia gitu kan. Maksudnya begini, ada orang yang misalkannya berbuat kesalahan 0,5, bagi dia itu serasa berbuat kesalahan 10. Tapi ada orang yang berbuat kesalahan 10, tapi bagi dia rasanya 0,5. Itu kan kategori benar yang berbeda kan. Maksudnya misalkannya maaf nih kalau misalkannya orang yang udah biasa sholat misalnya nggak pernah sholat gitu. Ketika dia tidak sholat sunat, udah biasa aja gitu. Tapi bagi orang yang rajin sholat, rawatib nanya. Nah, misalnya ketika dia tidak melaksanakan 1 kali sholat sunat merasa dosanya keren. Benar. Jadi kan itu kebiasaannya. Gitu. Jadi maksudnya tuh begini. Kalau ingin merasa gampang atau kalau misalkan menurut aku pribadi ya, kalau ingin bener mah mulai dari hal-hal kecil dulu. Kalau menurut aku gitu, kayak misalkannya ya walaupun misalnya agak malu-malu selama ini misalnya bacaan sholatnya bener nggak gitu. Misalnya cari-cari dulu referensi di internet atau enggak tanya ke ustadz selama ini bacanya gimana gitu. Kalau misalkannya itu terus kemudian kayak aku ari sholatnya udah bener, rukunya belum, sujudnya belum. Itu kan karena kan aku pernah denger ya sama Ude juga, kalau misalkannya ingin hidup lebih baik, perbaiki sholat, betul gak? Udah. Iya. Maksudnya kalau sholatmu udah baik, insya Allah kesananya tuh bakalan kehidupan kita pun baik, gitu kan. Jadi perbaiki dari hal-hal kayak gitu. Kalau nggak salah ya maksudnya insya Allah gitu kan, kayak ya perbaiki hal-hal yang rukun Islam yang 5 dulu gitu kan. Kalau mau ngikutin cara aku gitu misalnya gitu, mau hijrah teh bukan kayak
yang tadi kan kata Utbe banyak tuh kategori hijrah yang kayak dari busana, terus dari apa lagi? Banyak geningan, dari tampilan, terus dari komunitas yang pindah. Kalau saya pribadi lebih kepada dari dalam diri gitu. Jadi kayak misalkan ya itu misalnya jarang ngaji misalnya. Aku pengen cobain dong seminggu ngaji sekali dulu gitu, terus jadi seminggu 3 kali gitu. Jadi kan betul ya udah ya, itu juga bagian dari hijrah ya, nggak mesti busana ya. Kalau perempuan ya, kalau busana bagi perempuan jelas gitu ya. Tapi kalau bagi laki-laki dah selama ini juga tidak pakai koloran gitu kan istilahnya kan gitu. Kalau ini gitu kan. Tapi tetap walaupun tampilan juga menyesuaikan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau menurut saya mah dari dalam dirinya dulu gitu, dikit-dikit gitu. Kayak misalkan bener nggak kita tuh bacaan ada kan, maksudnya yang orang yang bacaan sholat masih nggak bisa gitu kan. Misalnya ini bener nggak kalau misalkan bacanya tahiyat tuh seperti ini caranya gitu. Itu kayak wudu aja ya udah ya. Waktu itu kan aku juga jadi baru tahu beberapa yang tentang wudu yang betul harus seperti begini gitu kan. Nah itu kan ya referensinya juga harus jelas ya dari ustadz atau dari mana. Jadi kalau menurut saya mah dimulai dari hal kecil dan dari dalam diri sendiri dulu sebelum kita gabung ke mana? Komunitas. Kalau menurut saya ya ini pendapat ya, bukan ini mah pendapat pribadi. Yang kalau yang saya lakukan, saya lebih sukanya saya memperbaiki dari dalam diri dan keseharian gitu. Dan sumbernya jelas Al-Qur'an. Jadi kayak misalkan jadi kayak misalkannya ya ikut UUD juga, itu kan bagian juga. U-nya satu, jangan UUD. Ujung-ujungnya duit. Jadi ketika saya nggak ngeduitin loh. Tapi kalau ada yang mau transfer boleh. Jadi dengan ikut UD ya ke berbagai acara ya kan rata-rata kan acaranya religi gitu ya. Karena ustadz. Emang rata-rata kan religi kan. Religinya. Rata-rata kan ke acara religi. Jadi ya itu juga bagian dari. Tapi kalau komunitas aku mah nggak ikut komunitas apa-apa gitu kan, belum mungkin. Tapi ya udah aku mah gaulnya sama ustadz aja udah gitu. Jadi kan kalau sama ustadz kan tinggal WA aja, nggak tahu ustadz kalau ini gimana ya gitu, gampang lah. Sekarang mah juga banyak kan ustadz juga yang suka melayani pertanyaan di media sosial ya gitu kan, kayak konsultasi gitu kan. Oke, semangat deh. Semangat. Ini terakhir nih. Saran udah terakhir ya. Saran dong buat Baraya yang mau mulai hijrah tuh apa sih? Dimulainya tuh sarannya. Dimulai dari nol ya. Oke, ngisi bensin. Ya, tadi saya sempat singgung ya, ketika seseorang mau berhijrah, yang pertama tuh modal, dan ini memang harus jadi pegangan buat Baraya juga ya. Pertama ini niat, Mas. Nawaitunya ya. Nawaitunya buat apa sih hijrah teh? Punten ya, bukan lagi sekarang lagi happening. Saya happening teh brainwash nanti. Itu jadi kosakata yang harus disimpan. Nanti kalau saya ke luar negeri, di airport atau di luar negeri, jadi bisa dikit lah bahasa Inggris ya. Aripal teh. Aripal dan naon kedatangan. Aripal. Kok Aripal sih? Arrive ya. Lagi belajar bahasa Inggris. Oke. Malu lah. Gak apa-apa. Masa mau ke Eropa nggak bisa bahasa Inggris? Jadi niat apapun, niat mah pondasi. Kalau niatan kita sudah kuat, saya hijrah itu karena Allah. Ya, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada harapan pun, dan jangankan dicaci ya, dipuji pun nggak ada harapan. Dipuji, di like statusnya, kemudian hebat ya kamu hijrah. Nggak mau ada pujian, mau ada cacian, terserah. Yang penting saya mah berhijrah itu bismillah karena Allah. Kalau itu sudah betul niatan kita, tulus, ikhlas karena Allah, maka kita pun akan mendapatkan ridho Allah pasti utamanya. Yang kedua ilmu ya, bagi siapapun yang hijrah, termasuk kita juga sedang berhijrah ya. Ayo perdalam lagi ilmu. Apalagi kan ilmu-ilmu kayak Quran ini kan samudra Quran. Dalam kan mendalami keindahan Al-Quran ya. Promosi, follow Instagramnya samudra_Quran. Tapi itu mah bukan Instagram bisnis satu, dakwah. Jadi Quran, pelajari Al-Quran, ilmu Al-Quran itu kan luar biasa. Ulumul Quran, yang namanya ilmu Al-Quran kan bukan hanya bacaan Quran saja. Kita pun mempelajari tafsir Qurannya ya, tadabbur Qurannya. Oh, banyak sekali.
Hadis pun demikian. Kita belajar hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika seseorang berhijrah pun tak cukup dengan niat aja, tapi harus punya ilmu, harus benar cara melakukan sesuatu itu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 2 aja dulu lah. Kalau kebanyakan pusing nanti 2 aja. Nanti dilanjut 1 lagi. ikhlas, 2 ilmu. Oke. Dan satu lagi Oh, ditambah. Mangga silakan. harus konsisten ya atau istiqomah. Oh, yang ketiga. Jadi 3I ya. 1 ikhlas, 2 ilmu, 3 istiqomah. Betul. Istiqomah itu kadang kala jadi berat ya. Iya. Sebulan 2 bulan hijrah berikutnya karena nggak istiqomah, balik lagi ke masa silam, masa lalu, masa kegelapan. Tapi mungkin itu di bulan-bulan awal sih. Kalau udah kesananya ya bisa sih. Istiqomah insyaallah. Iya. Oh, ikan Istiqomah, malas teguh gitu. pendirian. Iya. Enggak lah, Oh, insyaallah. enggak. Istiqomah, ngaji tiap Rebo. Mas Tio. Oh, jangan op dong, Mas. Oh, sekarang. Oh. Nah, kan sekarang temanya hijrah. Dia yang ngasih tema hijrah ya. Nanti kita tunggu nih. Apakah di minggu-minggu berikutnya akan kembali on lagi ngaji? Atau ternyata op? Ya udah, kalau op nggak apa-apa, sama Aka aja ya. Kesini. Iya, pokoknya tadi 3I ya. 3I. Ilmu, ikhlas, dan istiqomah. Ikhlas dulu sayang. Oh, ikhlas dulu. Sayang. Ikhlas dulu dong, ikhlas. Ikhlas, ilmu, istiqomah. Ada yang nambahin Mas Tio nggak? Apa coba? Ada? Apa ya? Nggak ada. Itu dulu lah ya. Dulu 3 dulu ya. 3 dulu lah. Dan keempat adalah ingat. Ingat, mesti ingat. Allah. Oh, benar. Iya. Jadi ingat Ingat. ketiga I-nya ketika dia mau berbuat kesalahan. Hmm. Oh iya, I yang keempat ingat Allah. Allah memantau ya, Allah Gitu mengawasi dong. ya. Catat ya. Oh, Ihsan ya namanya ya kalau itu. Ya. Bener. Bener. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ketika engkau merasa diri tidak melihat Allah, hakikatnya Allah melihat engkau. Aku udah Itu bisa ihsan. dari udah iman, Islam, ihsan. Itu Wah, berbeda. Masya Allah. Saya dari Rasul ya. Sumbernya. Maksudnya tuh karena pernah kan bertema tentang ihsan. Iya. Pernah waktu itu jadi. Seneng ya gaul sama Ustadz tuh ya. Alhamdulillah. Yuk nanti gaul lagi sama Ustadz Mas Tio. Ini juga jadi tahu ihsan. ya. Apa itu ihsan jadi tahu? Insyaallah. Mas Tio juga tahu banyak. Kalau aku mah Apalagi Tio Tawadhu. gaulnya udah lama. Udah lama di luar program siaran. Kalau aku cuman buat kebutuhan program rata-rata gitu ketemunya. Kalau Anda kan Mas Tio ini udah dari SMP ya. SMP Dari ngaji. SMP. Baca Qur'annya juga. kan. Wah. Kalau mau dites, Tolong. Ayo dong Mas Tio mengaji tes. Mas Tio. Aku Nanti pengen dites lah tahu. ngaji ya. Tolong. Aku mah taunya Batagor Ihsan. Orang tawadu mah gini. Wah itu ngiklanin nih. Aduh maaf. Disebut Batagor Ihsan Nyebut tah. produk. Kudu merah Batagor Ihsan. Disebut. Udah, ini udah time out. Oke, siap. Mohon maaf ya Baraya ya, kita kebanyakan ketawa ini. Maaf lahir batin. Semoga kejawab semua pertanyaannya. Mohon maaf juga kalau ada yang bertanya nggak kejawab ya. Oke, Mas Tio pamit. Doa kafaratul majelis. Apa aku nggak hafal? Subhanakallahumma Ah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Oke. astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Iya. Dan Mas. jangan lupa ya Baraya tetap saksikan Penjoy di Betul. barayakita.com melalui Facebook, Instagram ataupun juga di website barayakita.com. Di-follow. Terima kasih banyak bagi Baraya yang sudah mendengarkan acara ini. Oke. Saya tutup, saya Aka Ahmad, juga Ustadz Deden Nugraha dan juga Saya Kasatrio Iya. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. barayakita.com barayakita.com